Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar kenapa sampai hari ini setan, iblis, dan seluruh pengikutnya pingin membuat anak-anak Tuhan hancur dan memusuhin kita dan membuat kehidupan anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan ini babak belur. Karena dari awalnya sebenarnya kita mesti tahu bahwa iblis adalah malaikat, namanya Lucifer. Ya, kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-14, ini malaikat yang jatuh dan sekarang menguasai bumi. Bumi ini berada di bawah kekuasaannya si jahat sampai hari ini. Suatu hari Tuhan datang ke muka bumi ini, dia akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dan kita, orang yang hidup benar, kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, yang didapatin orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita sama-sama ikut memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Bapak Ibu, nanti suatu hari kita akan bahas di kerajaan 1000 tahun. Itu bagus sekali, itu berada di kitab Wahyu. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kok bisa iblis benci banget, dendam banget, pingin anak-anak Tuhan dihancurkan begitu rupa. Kita mesti tahu dulu iblis itu aslinya dari mana. Ini kenapa kok dia begitu jahat dan luar biasa ini. Kita akan lihat Yesaya 14 mulai ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini Lucifer. Ini Lucifer adalah malaikat yang berada di surga. Dia adalah pemimpin para malaikat sebenarnya. Tetapi karena dia memberontak kepada yang maha tinggi, di ayat yang ke-13-nya dijelaskan seperti ini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Dia ngomong dalam hatinya, pingin naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menyamai Tuhan. Ini Lucifer ingin menyamai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Justru dia akan mengalami hal yang mengerikan sekali. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang melihat engkau, akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Dulunya berada di surga, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini Lucifer adalah malaikat yang powerful sekali. Tetapi dia pingin dalam hatinya menyamai yang maha tinggi. Pingin menjadi sama seperti Tuhan. Akhirnya dia dibuang dari surga ke muka bumi. Dia dibuangnya nggak sendiri. Dia bawa malaikat-malaikat yang lain yang ngikutin dia, memberontak sama dia. Dan hari ini dia berkuasa di bumi ini. Kita akan lihat di kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita ini tinggal di dunia ini. Dan dunia ini berada di bawah kuasanya si jahat. Dulu malaikat ini berada di surga, tetapi karena dia pingin menyamai yang maha tinggi, dia dibuang ke bumi. Kita akan lihat di Wahyu 12 ayat 7 dan sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, perhatikan, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis memberontak dan dikalahkan oleh sama Mikael dan sekarang dibuang di bumi. Bumi ini sekarang dikuasain oleh si jahat. 1 Yohanes 5 yang ke-19. Nah, kita mesti tahu bedanya Satan dengan setan. Nih, perhatikan ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis
atau Satan. Iblis itu hanya satu. Satan itu satu. Satan itu ya iblis. Bedanya Satan dengan setan, kita akan lihat di Matius 8 ayat 31. Maka setan-setan itu memerintah kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami dan suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Di Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalau setan itu jamak, setan-setan jamak. Kalau Satan itu tunggal, Satan atau ular tua atau disebut iblis, dia adalah penghulunya para setan. Jadi Bapak Ibu mesti tahu ya, setelah Lucifer memberontak, dia dibuang ke bumi dan sekarang disebut namanya iblis atau Satan. Ini yang harusnya suatu hari nanti dia akan dibuang ke lautan api yang kekal. Suatu hari dia akan dibinasakan, tapi dia tidak mau sendirian. Dia tidak mau sendirian, dia menyesatkan orang-orang percaya. Kita lihat di Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api belerang. Ini Gehenna nih. Iblis yang menyesatkan mereka dibuang dalam lautan api dan belerang. Nanti suatu hari kita akan bongkar habis tentang neraka ya. Ada banyak macam di neraka, ada divisi-divisinya. Ini lautan api kekal, namanya Gehenna bahasa aslinya, yaitu tempat neraka itu sebenarnya diciptakan Tuhan itu bukan untuk orang manusia. Neraka, Gehenna, lautan api kekal itu diciptakan Tuhan sebenarnya untuk iblis, untuk nabi palsu dan antikristus. Tetapi dia tidak mau sendirian. Nah, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Neraka diciptakan atau Gehenna diciptakan, lautan api belerang itu diciptakan bukan untuk manusia. Diciptakan untuk iblis, nabi palsu dan antikristus. Tetapi dia tidak mau sendirian. Karena dia sudah memberontak sama Tuhan, dia nggak bisa ngelawan lagi sama Tuhan, makanya dia akan memusuhi orang yang paling dikasihin Tuhan. Siapa itu? Kita sebagai anak-anaknya. Orang yang paling dikasihi Tuhan siapa? Ya kita hari ini. Dia nggak bisa lawan Tuhan Allah yang Maha Perkasa, dia bisa lawan kita. Nah, kalau kita sendiri hidup takluk dan tunduk kepada firman, sebenarnya iblis, setan, dan roh-roh jahat tidak bisa nyentuh kita. Kecuali kita memberi diri kita untuk buka celah dan dihajar sama mereka. Bapak Ibu, sampai hari ini, dia bekerja begitu rupa. Tidak heran dia bikin permusuhan dengan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang jahat orang jahat itu mau ngelawan musuhnya, dia nggak bisa ngelawan. Dia cari yang paling lemah siapa. Dia dihajar di sana. Seperti kita hari ini. Dia nggak bisa ngelawan Tuhan. Begitu powerful dan berkuasa. Dia cari yang lemah, yang paling dikasihin Tuhan. Adalah kita. Karena kalau yang dikasihi Tuhan itu disakitin, Tuhan juga sakit dan terluka. Makanya Yesus lahir ke muka bumi ini. Untuk mengurapin kita. Membawa kita. Memberikan otoritas kepada kita. Supaya kita memiliki otoritas untuk melawan pekerjaan si jahat. Dan hidup kita mengalami kemenangan. Sampai hari ini, roh jahat, setan, dan iblis bekerja gila-gilaan untuk menyesatkan orang percaya. Supaya mereka mengalami penderitaan. Dan permusuhannya itu terlihat di kitab Kejadian pasal yang ketiga. Bapak Ibu nanti baca seluruh kitab Kejadian pasal yang ketiga. Bapak Ibu juga baca seluruh pasal Yesaya pasal 14. Baru akan tahu sejarahnya seperti apa. Kejadian pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Kenapa ular berbuat demikian? Bapak Ibu, ular tadi menyesatkan, menipu daya Adam dan Hawa. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Otoritas untuk mengelola bumi dikasih cuma-cuma kepada si iblis. Akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam kitab Kejadian, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, masih bentuknya ular. Di kitab Kejadian masih bentuknya ular. Di kitab Wahyu
disebutnya sudah ular tua atau naga. Sebenarnya naga itu tidak ada. Binatang apa naga itu? Itu seperti binatang yang nggak jelas, tapi ada eksistensinya. Siapa itu? Ya si ular tua, iblis atau Satan, yang ada hari ini menyesatkan orang-orang percaya. Kita akan lihat ya awal permusuhannya dengan manusia. Kejadian 3, 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Mungkin dulunya jalan kaki, jalan pakai kakinya, tapi sekarang menjalar. Dan perutmu lah engkau akan menjalar. Mungkin loh ya, nggak tahu seperti apa. Nanti kita tanya Tuhan. Dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Dengerin Bebek. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini. Setan, iblis, roh-roh jahat di udara, dari sejak ini dia bikin permusuhan dengan orang, anak-anak Tuhan. Tidak heran dia menyesatkan. Ya, orang yang bisa disesatkan adalah orang yang ngerti kebenaran. Orang yang nggak hidup di dalam kebenaran. Sampai awal mulanya. Di kitab Yohanes, pasal yang ke-10 ayat yang 10, pencuri hanya untuk datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuannya untuk dibinasakan. Nah, si roh jahat, setan, iblis, dan seluruh antek-anteknya ini, dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dicuri pertama kali adalah damai sejahteramu, sukacitamu, dan kesehatanmu, dan lain sebagainya. Ujungnya kamu dibunuh, nggak bisa menggenapi rencana Tuhan. Ujungnya mati sama-sama, dibinasakan dalam lautan belerang. Nah, sampai hari ini, di akhir zaman ini, dia kerja double porsi, dia kerja keras. Tidak heran ada orang-orang Kristen yang bisa ditipu daya. Kelihatannya rajin ke gereja tapi hidup penuh kepahitan. Rajin ke gereja ikut pelayanan tapi hidup dalam perzinahan. Rajin sih ibadah tapi nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Hidupnya ngawur, kelakuannya bejat, kelakuannya busuk, karakternya jelek. Hidup jadi batu sandungan. Nggak hidup takut akan Tuhan. Kelihatannya sih benar ibadah, tapi pada praktek hidupnya nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ujungnya apa? Disesatkan secara perlahan-lahan. Nah, hari ini iblis, setan, dan seluruh perangkatnya itu, dia nggak datang ujuk-ujuk menunjukkan mukanya. Dia pakai tipu daya. Hari ini kita meski sadar dan tahu diri bahwa di Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini pemerintahan bukan pemerintah yang berada di negeri kita, tapi ini pemerintahnya para setan, para iblis, dan seluruh antek-anteknya. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita hari ini bukan melawan darah dan daging. Kalau saudaramu masih punya darah dan daging, bosmu masih punya darah dan daging, istrimu punya darah dan suamimu punya darah dan daging, semua yang punya darah dan daging, itu bukan musuh kita. Hari ini kita mesti sadar bahwa musuh kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Banyak orang Kristen salah pilih musuh. Mertuanya dianggap musuh, pasangan hidupnya dianggap musuh, bosnya dianggap musuh, teman sepelayannya dianggap musuh, pendetanya dianggap musuh, gembalanya dianggap musuh. Salah, kamu sudah ditipu setan. Makanya banyak orang Kristen ditipu setan. Kenapa? Nggak ngerti kebenaran. Hari ini kita harus ngerti kebenaran supaya kita ini nggak mau disesatkan oleh setan. Baik Ibu, di 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita disuruh sadar dan berjaga-jaga bahwa lawan kita itu si iblis, bukan orang. Memang orang dipakai setan untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Tetapi musuh kita itu sebenarnya bukan manusia, bukan orangnya.
Di balik orang yang jahat adalah manifestasi dari perbuatan iblis. Karena iblis, setan, penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat itu dalam bentuk roh. Dia butuh manifestasi ke tubuh manusia untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Nah, kalau kita nggak hidup kudus, kita nggak hidup benar, kita masih hidup kacau, hidup berantakan, buka celah, akhirnya setan punya kesempatan karena kita buka celah, dia bisa masuk ke dalam diri seseorang. Makanya orang Kristen hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, tidak mungkin dia dikuasain oleh roh jahat. Makanya perlu kita memperbaharui pola pikir kita, cara pandang kita. Diubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Semakin kita tunduk kepada firman, semakin kita berjalan sesuai dengan firman, semakin kita disertai Tuhan, semakin ada urapan kuasa dan otoritas. Baru kita memiliki otoritas dan kuasa. Bapak Ibu, waktu Lucifer memberontak, ingin menyamai yang maha tinggi, dia membawa malaikat-malaikat yang lain. Malaikat jumlahnya ribuan, mungkin jutaan, banyak sekali. Dan dia sampai hari ini mengabdi kepada pemimpinnya. Disebut roh-roh jahat, disebut setan-setan yang menyesatkan manusia sampai hari ini. Supaya apa? Ikut ujungnya satu hari masuk ke dalam lautan api belerang yang kekal. Bapak Ibu meski sadar, kalau hari ini kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, kita nggak dewasa di dalam Tuhan, kita banyak ditipu daya. Kita kalau nggak tunduk sama firman, Alkitab katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Kita mesti tunduk dulu di hadapan Tuhan. Kita nggak akan memiliki otoritas, kita nggak memiliki kuasa kalau kita nggak di bawah otoritas atau di bawah kuasa. Kalau kita tunduk dan submit, hormat dan respek kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, kita baru memiliki kuasa dan otoritas. Waktu kita melawan setan, hari ini setan akan lari daripadamu. Bapak Ibu, semua pekerjaan setan hari ini, ketika Yesus mati di kayu salib, dan dia dibangkitkan dari antara orang mati, kuasanya itu sudah dilucuti. Harusnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang memerintah dalam hidup kita, kita memiliki otoritas kuasa. Harusnya orang Kristen itu hidup mengalami kemenangan. Tapi yang jadi masalahnya, setan memang sudah dikalahkan, tapi setan selalu cari celah. Di mana ada dosa, di situ dia akan masuk, menguasai, menggagahi, dan dia akan menghancurkan seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita. Celahnya apa? Dosa, pelanggaran. Setan akan masuk di dalamnya. Makanya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, setan tidak bisa sentuh kita. Tapi setan bisa sentuh kita. Dia tipu daya lewat namanya di bagian jiwamu. Di bagian jiwa itu ada namanya pikiran, kemauan, dan kehendak kita. Ini selalu dipakai setan untuk menjadi cari celahnya. Setan mencari celahnya begitu rupa, kalau didapati celahnya dia masuk di dalamnya dan ujungnya dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Dan ujungnya kita suatu hari akan dibinasakan dalam lautan belerang api yang kekal itu. Bapak Ibu, makanya kita harus memperbarui pikiran. Bapak Ibu kalau dengerin khotbah saya sering kali ngomong memperbarui jiwa. Harus takluk kepada manusia rohmu. Jiwamu harus sesuai dengan kebenaran firman. Saya sering kali ngomong hal begini. Karena di area jiwa ini, setan akan kuasai. Makanya peperangan, saya pernah juga ngajarkan, peperangan itu berada di medannya itu ada di pikiran kita. Makanya pikiran ini disuruh mikirkan perkara yang kudus, suci, sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Di Filipi 4 ayat 8 kita disuruh mikirin seperti itu. Perasaanmu, kamu gak boleh ngikutin perasaanmu, harus ngikutin kehendak Tuhan. Egomu, kemauanmu itu perlu disalibkan. Pikul salib sangkal diri. Sepanjang tahun kemarin saya selalu ngomong pikul salib sangkal diri. Supaya apa? Waktu kita menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan, setan gak bisa ambil keuntungan apa-apa dalam hidup kita. Karena kita didapati menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, bahwa Yesus pun dicobain oleh iblis untuk dicari kelemahannya. Nyobainnya pakai apa? Pakai firman Tuhan.
Hati-hati. Kadang ada orang-orang tertentu yang dipakai setan nyoba hidupmu dengan pakai firman supaya engkau jatuh di dalam dosa. Kalau engkau nggak ngerti firman, engkau akan tertipu begitu rupa. Kita mesti tahu loh, tujuannya setan mencobai untuk menjatuhkan dan menyeret jatuh kita ke dalam dosa dan ujungnya akan dibinasakan. Tapi kalau Tuhan itu menguji kita supaya kita lulus, naik kelas dan dipromosi. Sampai hari ini iblis, setan-setan, roh-roh jahat, penghulu di udara itu bentuknya roh. Dan dia untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini butuh tubuh manusia. Tidak heran ada orang-orang tertentu dipakai setan begitu rupa dari tindakannya, ucapannya, perbuatannya persis seperti perbuatannya, kejahatan semuanya. Sebenarnya mereka dipakai menjadi kaki tangannya setan. Bapak Ibu, ingat kalau kita nonton TV atau nonton berita atau nonton media sosial dan lain sebagainya, ketika ada orang-orang yang katanya mendapat bisikan dan dia melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, melakukan hal yang sadis dan jahat sekali, katanya dengar setan, bisikan dari ini, dari itu, dari sono lah, nggak tahu. Ujungnya akhirnya dia melakukan kejahatan. Sebenarnya dia dipakai setan untuk melakukan pekerjaannya, memanifestasikan pekerjaan di muka bumi. Harusnya kita hari ini, hidup kita itu dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bukan menjadi kepanjangan tangan setan. Kita nggak bisa ngalahkan setan, kita nggak bisa tahu strategi setan sampai kita itu ngerti kebenaran, ngerti firman, dan berjalan sesuai dengan kebenaran. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, tidak heran banyak orang Kristen sekalipun ditipu oleh tipu dayanya. Setan pakai cara yang halus hari ini. Setan pakai cara yang membuat kita terlena begitu rupa. Tahu-tahu kita sudah diseret jatuh ke dalam dosa dan ujungnya kita akan dihancurkan. Sampai hari ini dia tidak pernah berhenti untuk menghancurkan, mencuri, membunuh dan membinasakan orang, terutama orang-orang percaya, diseret jatuh dalam dosa dan ujungnya akan dibinasakan. Maka kita sebagai anak Tuhan mesti tahu diri, sadar diri. Kita harus bisa menang terhadap diri sendiri, menaklukkan diri kita nih di hadapan Tuhan. Kita mau taklukkan seluruh hidup kita ini kepada firman, bertindak sesuai firman. Semakin kita bertindak sesuai dengan firman, semakin kita memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, semakin kita memiliki kuasa dan otoritas. Dan hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan mencerminkan kuasa dan penyertaan yang begitu powerful. Makanya sampai hari ini kita tuh perlu bergaul sama Tuhan. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya hidup kita itu benar-benar berada dalam pusat kehendak Tuhan. Kalau kita nih nggak berada di dalam pusat kehendak Tuhan, kita akan mudah jatuh. Apalagi kalau kita nggak dewasa di dalam Tuhan. Kita nggak ngerti firman. Kita akan diseret jatuh. Ujungnya dihancurkan dan dibinasakan. Bapak Ibu, jangan dipikir hidupmu setelah jadi orang Kristen baik-baik saja. Menikmatin semua dalam keadaan baik saja. Justru kamu dulu itu miliknya setan. Miliknya iblis. Setelah engkau mengambil keputusan untuk menjadi miliknya Tuhan, dia tidak akan pernah terima. Dia akan terus godain, cobain, seret kita jatuh di dalam dosa. Kita akan lihat di Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-43. Perhatikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Kalau roh jahat itu keluar dari manusia, dan manusia itu menjadi orang yang sudah lahir baru, sudah dilayani pelepasan, dulu miliknya setan, dia ikut Tuhan. Roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Orang yang nggak di dalam Tuhan menjadi miliknya setan. Di bumi ini hanya ada dua kuasa. Kalau bukan dari Tuhan, pasti dari iblis atau dari Satan. Jelas. Makanya dalam diri orang nggak bisa kosong. Kalau nggak diisi Tuhan, ya diisi setan. Terlihat dari mana? Dari buahnya, mencerminkan perbuatan siapa. Perbuatan setan atau perbuatan Tuhan. Kalau hidupmu mencerminkan perbuatan Tuhan, yang manifestasi di dalammu adalah roh Tuhan. Tapi kalau dari sikap, tindakan, dan perbuatanmu mencerminkan perbuatan setan, berarti kamu ngidupin gaya hidup setan.
Tidak heran kelakuan tindakannya sepersis seperti setan. Harusnya bertobat, sadar diri hari ini, kembali ngerti kebenaran. Kalau kita nggak sadar diri bertobat, hidup makan babak belur, dibikin hancur-hancuran. Makanya ada orang yang mata hatinya dibutakan, sekali mudah ngerti firman tadi, tetapi tetap masih memilih hidup dalam dosa. Karena dipikir dosa itu lebih enak. Sudah ngerti kebenaran tapi melakukan pelanggaran dan hidup nyakitin hati Tuhan terus. Karena apa? Dagingnya nggak mau disalibkan. Dia ngikutin keinginan dagingnya. Akhirnya setan ambil keuntungan di dalamnya. Dan ujungnya orang-orang seperti ini kalau nggak bertobat, nggak berubah, akan dibinasakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Tetap anggap miliknya dia, sekalipun dia sudah menjadi miliknya Tuhan. Kurang ajarnya setan, iblis, dan roh jahat itu. Sekalipun kita sudah menjadi miliknya Tuhan, kita tetap dianggap miliknya dia. Makanya Bapak Ibu setelah percaya Tuhan perlu dibaptis. Deklarasi, nih loh, aku dulu miliknya setan. Dan sekarang aku hari ini dibaptis, ditenggelamkan. Aku mati bersama kematiannya Yesus Kristus. Dan sekarang aku muncul menjadi ciptaan baru. Deklarasi, setan, aku dulu milikmu. Dan sekarang aku meski lihat aku jadi miliknya Kristus dan aku menjadi ciptaan baru. Itu loh deklarasi, fungsi dari baptisan itu. Bapak Ibu meski ngerti. Sehingga setan tahu bahwa kamu hari ini miliknya Tuhan. Nggak bisa lagi dia ganggu gugat lagi. Karena kamu sudah sah jadi miliknya Kristus. Kalau Tuhan, dia nggak akan masuk sampai kita buka pintu dan undang dia masuk. Di kitab Wahyu jelaskan, aku mengetok dan berdiri di depan pintu. Tiap hari Yesus ketok. Nunggu kita buka pintu. Tuhan kita itu gentle-nya luar biasa. Dia sopan, dia punya aturan, dia punya tata krama, dia punya etika. Dia nggak akan masuk sampai dibukakan pintu dan kita undang masuk. Tetapi setan itu tamu yang sangat kurang ajar, tidak tahu diri, tidak punya sopan santun. Sekalipun kita sudah menjadi miliknya Yesus, dianggap kita tetap jadi miliknya. Makanya diklaim selalu, dicobain selalu, dijatuhkan selalu, ditipu daya selalu. Karena pingin dia balik kepada rumah yang lama. Lalu aku berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Kenapa bisa masuk dan berdiam di situ? Ada celahnya. Kitab Amsal 26 ayat yang ke-2, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kitab Pengkhotbah katakan, barang siapa mendobrak tembok dia akan dipakut ular. Berarti ada celahnya, ada alasannya. Setan bisa menguasain kita. Apa? Dosa membuat setan punya hak sah menguasai diri kita. Tapi kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, maka setiap hari kan kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, beresin hatimu dengan Tuhan. Setan gak bisa sentuh hidupmu, setan gak bisa sentuh badanmu, setan gak bisa sentuh masa depanmu. Kalau engkau bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tapi kalau engkau gak menaklukkan pikiranmu kepada Kristus, setan masih bisa kotak-katik pikiranmu. Tidak jarang ya, orang yang sudah bertobat, terus jatuh lagi ke dalam dosa, akhirnya dia melakukan hal yang lebih jahat. Dulunya sih pelayanan, tiba-tiba di kepahitan sakit hati, dia tinggalkan pelayanan. Sekarang lebih jahat lagi. Ada orang-orang kayak begini, ada di sekitar hidup kita. Kenapa? Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kita akan lihat ya. Setan punya mulut, dia bisa ngomong. Makanya di ayat 43 kita selidikin pelan-pelan. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat tandus. Dia punya kaki, dia bisa mengembara kemana-mana. Mencari tempat berhentian.
ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, setan punya mulut, dia bisa ngomong, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Dia punya ingatan. Wah, ini nggak ada tempat nih, aku mesti balik lagi nih. Lebih baik aku kembali ke sana. Karena ini adalah dulu malaikat-malaikat yang pernah memberontak bersama Lucifer dan dibuang ke bumi, makanya disebut menjadi roh-roh jahat dan setan-setan. Malaikat yang jatuh nih, fallen angel ini, yang jadi jahatnya bukan main tuh, menyesatkan. Karena dia tahu ujungnya suatu hari dia akan dilempar ke lautan belerang api yang kekal itu. Kita lanjut ke ayat 44. Lalu ia berkata, dia punya mulut, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Dia punya ingatan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Dia bisa melihat-lihat rumahnya kosong berjilum. Lalu ia keluar mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan ini. Orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, tidak mau bertobat, kelakuannya lebih jahat. Ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa dan tidak mau hidup benar, tidak mau sadar diri, dia kelakuannya lebih jahat. Kalau engkau ikut pelayanan dan engkau hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, kelakuanmu lebih jahat. Karena setannya nggak satu lagi. Setannya ada 8. Karena setan yang satu itu membawa temannya 7 lagi. Makanya orang itu tambah hari tambah jahat. Bapak Ibu, kita harus sadar diri dan bertobat. Jangan sampai kita ini hidup ditipu oleh setan. Kita akan lihat di Markus pasal yang kelima. Ini ceritanya tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ini banyak sekali, begitu powerful. Setan itu, roh jahat itu, iblis itu punya kuasa, punya power. Makanya waktu dia dirantai, nggak ada yang sanggup mengikatnya. Kecuali kita ini hidup di dalam kebenaran, hanya darah Yesus, dalam nama Yesus ada kuasa. Dan dalam nama Yesus itu berkuasanya pada orang yang memiliki iman. Kalau engkau sebut nama Yesus, kalau nggak punya iman, engkau akan babak belur. Ingat tentang anak-anaknya Imam Sekewa? Ini anaknya imam loh, Imam Sekewa loh. Anaknya pendeta loh hari ini. Ngusir setan pakai atas nama Yesus yang pernah disebut Paulus. Setannya nggak kabur, malah orang ini ditelanjangin. Maka pakai nama Yesus itu kalau nggak memiliki iman, nggak memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, ya nggak ada kuasanya, nggak ada otoritasnya. Seperti anak imam-imam Sekewa ini. Kita akan lanjut di ayat yang ke-4, Markus pasal yang kelima. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, punya power, punya kuasa, dan belenggunya dimusnahkannya. Ini roh jahatnya begitu powerful, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Kuasanya setan itu real loh, kuasanya. Tapi dia kalah dengan nama Yesus. Makanya setan nggak perlu diagung-agungkan. Setan itu nanti kalau kita agung-agungkan, kita sebut-sebut, dia malah GR. Dia kalah dengan sebut nama Yesus. Dengan darah Yesus saja dia kalah kok. Kita ini harusnya menjadi orang yang begitu powerful. Saya melihat berkali-kali ketika saya melayani pelepasan. Terakhir saya melayani pelepasan bersama istri saya. Salah satu keluarga kita layani pelepasan. Dan baru kita masuk rumahnya aja, itu orang udah jerit-jeritan, teriak-teriak. Dia nggak takut sama saya, dia nggak takut sama istri saya, dia takut dengan kuasa Tuhan, dia takut dengan pribadi Tuhan yang ada dalam diri kami berdua. Dan setan jerit-jerit, kita layani pelepasan dan akhirnya bebas. Dan sampai hari ini mereka hidupnya merdeka dan bebas. Powerful sekali loh. Tuhan yang tinggal di dalam diri kita itu begitu powerful. Bahwa ibu, engkau ini adalah orang yang diurapin Tuhan. Engkau adalah orang yang spesial. Engkau ada yang disertain Tuhan. Setan gak bisa sentuh kamu. Setan justru kenal namamu. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, dan nama kita pun dikenal. Jangan deket-deket orang ini. Orang ini berbahaya karena ada urapan Tuhan. Nama kita juga terkenal di depan para setan, di depannya para roh-roh jahat di udara. Nama kita terkenal kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan. Hidupmu memiliki otoritas dan kuasa di hadapan. Setan takut dengan kamu. Kita akan lihat ya. Ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kenapa? Kan iblis.
kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia pingin pukulin, pingin sakitin tubuhnya, supaya suatu hari dia mati, dibunuh, dan ujungnya dibinasakan. Perhatikan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Lu tahu lu nyembah Yesus, setan pun nyembah Yesus. Tapi setan gak ngidupin kebenaran. Semua orang bisa nyembah Yesus, bisa datang ibadah. Setan pun nyembah Yesus, tahu Yesus Tuhan dan Raja. Tapi kalau orang gak ngidupin kebenaran, akhirnya hidupmu akan kacau dan babak belur dikuasain setan. Perhatikan ya, ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Setan aja nyembah Tuhan kok. Kita anak Tuhan malas nyembah Tuhan. Bagaimana itu? Ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Diakuin, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Dia tahu suatu hari akan masuk dalam tempat namanya Gehenna, lautan belerang api yang kekal. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ternyata Legion. Ia memohon kepada supaya jangan mengusir roh jahat itu keluar dari daerahnya. Dan akhirnya apa? Dia dipindah ke dalam babi. Dia tahu waktunya suatu hari akan tiba, bahwa roh-roh jahat, Satan, iblis, penguasa di udara suatu hari akan dibuang ke dalam lautan api kekal. Makanya dia sampai hari ini dia menyesatkan orang percaya. Yang jadi sasarannya adalah kita yang anak-anak Tuhan ini yang hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya saya sering ngomong jaga hati, jaga hati. Jaga hati, jangan sampai tertipu, jangan sampai terjebak, sampai terjerat, jatuh dalam dosa. Kalau engkau jatuh dalam dosa, setan akan ambil keuntungan. Jangan engkau marah, emosi, karena kalau engkau marah, iblis ada di belakang pintu. Seperti Kain, ketika dia amarah, akhirnya dia jatuh di dalam dosa, membunuh adiknya. Bapak Ibu, kita mesti koreksi hati kita. Jangan sampai kita buka celah, dan kita mesti sadar diri. Hari ini setan mengaum-ngaum berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Mengaum-ngaum seperti singa. Seperti singa bukan berarti dia singa. Bisa saja dia tikus, kelinci, nyamuk, tokek, kadal atau apapun juga. Seperti singa. Nah, orang kalau ngelihat seperti singa dan mengaum-ngaum, kalau engkau takut, engkau akan dapat ditelannya. Yang dapat ditelannya adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa, nggak ngerti kebenaran. Makanya kita harus bertindak hati-hati, bersikap hati-hati. Jangan sampai sembrono, nanti setan ambil keuntungan, karena setan sampai hari ini memusuhin kita. Dia pingin anak-anak Tuhan ini masuk bersama-sama dengan dia di lautan api yang kekal itu. Jaga hatimu, jaga hidupmu, waspadai. Bapak Ibu, kalau engkau tetap memilih hidup dalam dosa, dan engkau belum bertobat, belum sempat bertobat, engkau mati dalam kekekalan loh, di lautan api belerang. Nanti kamu akan ketemu Lucifer, kamu akan ketemu Antikristus, dan kamu akan ketemu para nabi palsu. Mengerikan sekali. Dengerin, neraka diciptakan bukan buat manusia, tapi manusia harusnya ngerti kebenaran, ngerti hidup sesuai dengan kehendak Allah, tapi memilih dalam dosa. Pilihannya sendiri, karena manusia diberikan kehendak bebas. Kalau memilih jatuh dalam dosa, engkau masuk dalam kekekalan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hari ini setan gak bisa sentuh kamu, tapi dia bisa sentuh pikiranmu, karena pikiranmu adalah medan perang, di mana dia akan kacaukan. Engkau bisa bertindak, ngambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Perasaanmu akan dikacaukan. Kamu bisa teguh, kokoh, kuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau kamu lembek dan akhirnya hancur. Hidup takut akan Tuhan, bukan hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, kepahitan, dan lain sebagainya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hari ini sadari, setan hari ini kerja keras. Iblis hari ini kerja keras begitu luar biasa. Kita mesti sadar diri, tunduk kepada Kristus, hidup benar, baru kita bisa menaklukkannya di hadapan Tuhan.
kita bisa mengalahkan, dan kita akan mengalami kemenangan. Ayat terakhir, buka di Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita mesti tunduk dulu kepada Allah. Kita mesti respect dan hormat kepada Allah. Bapak Ibu nanti baca seluruh ayat ini. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang mendua hati. Sadar diri, bertobat. Kita respect, tunduk, dan hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita takluk dan hormat kepada Tuhan. Baru kita memiliki otoritas dan kuasa untuk melawan iblis. Dan dia akan lari dari hadapan kita. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya semakin memiliki otoritas dan kuasa. Bahkan Yesus sendiri berjanji, kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan hal besar, lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Kita diberikan otoritas dan kuasa. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa, power, dunamis. Dan itu akan menyertai. Bapak Ibu, hari ini mesti sadar, kitab Yohanes katakan, Yesus sebelum naik ke surga, dia minta kepada Bapa memberikan rohnya, tinggal di dalam kita, menyertai kita dan mengurapin kita, supaya hidup kita ini berjalan setiap hari, berjalan dalam kemenangan. Berjalan dalam kemenangan. Kalau kita menjalani hidup hari ini pakai kekuatan kita, pakai cara kita akan babak belur. Makanya bukan kuat dan gagahku, tapi karena rohmu kita ini mengalami kemenangan. Karena roh Tuhan yang menyertai kita. Makanya kita perlu bergaul sama Tuhan. Kalau kita jalani hidup ini pakai kekuatan kita sendiri, pakai cara pandang kita sendiri, pakai ide kita sendiri, hidup kita akan jadi bubur, babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Berserah penuh di hadapan Tuhan. Semakin kita melekat dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Ingat, semua yang ada darah dan dagingnya, dia bukan musuh kita. Dia bukan lawan kita. Dia adalah saudara-saudara kita. Yang perlu kita doakan, yang perlu kita kasihi. Yang perlu merasakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat dan penghulu-penghulu yang jahat, serta iblis, serta tipu dayanya. Saya berdoa hari ini, gue semakin hidup takut akan Tuhan dan hidup mengalami kemenangan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam batin kami. Bahwa kami terus hidup benar, hidup menyenangkan hati-Mu, dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Bahwa hidup kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Terus murnikan, sucikan. Dapat kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Tuhan, biar firman ini nempel, termatrai dalam batin kami. Terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Berkati orang-orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Mereka diberkatin Tuhan, diberi kemenangan, mengalami breakthrough dan terobosan. Dan Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.